Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Pagi ini masih dalam suasana MPLS hari yang ketiga, hari Rabu. Kita bertemu kembali. Masih ingat kemarin sudah diperkenalkan pada acara perkenalan guru, yaitu nama Pak Guru adalah Muhammad Faiz Jawahir atau biasa dipanggil Pak Faiz. Nah, pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat berupa sehat, berupa kesempatan masih dipertemukan di SD Negeri 1 Gumelar, yaitu di kelas 1. Jadi kalian sekarang sudah kelas 1, bukan lagi di TK lagi atau ada di Bimba. Jadi kalian sudah masuk di kelas 1 SD Negeri 1 Gumelar. Selawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah Nabi yang membawa syariat Islam kepada kita sehingga kita bisa beragama Islam, menjalankan sholat dan sebagainya. Karena tanpa adanya syariat itu mungkin kita masih menyembah patung dan sebagainya. Oleh karena itu marilah kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan sholawat tersebut kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongan nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu nanti kita butuh sekali pertolongan, karena di situ tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah sendiri dan juga syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk MPLS pada hari ini yaitu tentang pengenalan materi keagamaan. Jadi di SD Negeri 1 Gumelar ini kebetulan ada 2 guru agamanya, yaitu ada Pak Guru sendiri yaitu Pak Faiz, dan ada lagi Pak Rizky. Untuk Pak Faiz nanti akan ketemu dengan kalian di kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Dan untuk yang kelas 2, 4 dan 6 nanti akan bertemu dengan Pak Rizky. Nah, untuk itu pertama-tama Pak Guru akan memperkenalkan sedikit tentang sekolah di SD Negeri 1 Gumelar ini. Yang pertama, di SD Negeri 1 Gumelar ini biasa diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya di hari Jumat ada pembacaan Asmaul Husna bersama. Kemudian kalau di siang hari, tiap hari itu jam 12 siang atau saatnya sholat zuhur. Nah, itu diadakan sholat zuhur berjamaah. Kebetulan di SD juga ada musola sendiri. Jadi anak-anak sekalian dengan bapak ibu guru nanti akan sholat berjamaah di musola. Jadi tetapi pada kesempatan tahun ini mungkin masih belum bisa tatap muka karena suasana ataupun keadaan yang pandemi seperti sekarang ini yang tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu mohon dari bapak ibu ataupun kakak untuk bisa mendampingi nanti ketika di rumah itu kegiatan-kegiatan sekolahnya, baik kegiatan sekolah yang umum ataupun keagamaannya, untuk didampingi. Salah satunya nanti sholat berjamaahnya dengan kakak, dengan bapak, dengan ibu atau dengan siapa saja yang ada di rumah. Nah, kemudian ketika pembelajaran jangan lupa, ketika pembelajaran itu jangan lupa selalu berdoa. Nanti Pak Guru akan menyampaikan 4 kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Nanti ada salah satunya adalah doa tadi. Nah, jadi ketika kalian belajar baik di rumah maupun di mana saja, jangan lupa untuk berdoa dulu.
Kenapa berdoa? Nah, nanti akan Pak Guru sampaikan lebih jelasnya nanti. Kemudian kegiatan lain yang di SD Negeri 1 Gumelar itu ada juga, sebetulnya ada ekstra hadroh, ada ekstra hitobah. Mungkin kalau memungkinkan nanti kita berdoa saja semoga pandemi ini segera selesai, sehingga kegiatan-kegiatan yang dulunya aktif bisa dilaksanakan dan bisa ditambahin lagi. Mungkin ada ekstra PTA dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu nanti ketika sekolah kalian harus semangat dimanapun berada. Walaupun dalam keadaan pandemi sekarang ini, jangan sampai putus semangat. Jadi Pak Guru akan menyampaikan kaitannya dengan kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat. Ada berapa tadi Pak Guru sampaikan? Ada 4. Nah, apa saja itu? Keempat-empatnya Pak Guru rangkai menjadi satu kata, yaitu duit. Tahu duit? Ada 4 huruf. D, U, I, dan T. Apa itu D? Nah, D adalah doa. Jadi tadi Pak Guru sampaikan, kita harus berdoa, bahkan tidak hanya ketika mau belajar. Dalam Islam itu kita diajarkan dalam berbagai macam kegiatan diharuskan ataupun diusahakan untuk berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena Allah sendiri yang meminta agar kita itu berdoa. Berdoa siapa sebetulnya? Nah, berdoa itu adalah meminta. Jadi beda. Ketika kita kepada manusia, kadang-kadang kan ketika sering meminta kepada manusia, malah manusia itu menjadi, loh, kok bolak-balik meminta. Tetapi ketika Allah, kalian sering meminta kepada Allah, justru Allah akan senang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya kurang lebih seperti ini. Jadi apabila ada seorang hamba atau seorang manusia itu meminta itu berdoa kepadaku atau kepada Allah, maka Allah itu dekat. Maksudnya Allah itu akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Kenapa seperti itu? Allah menjawab, uji budak watadai. Allah itu pasti akan menjawab semua doa-doa orang yang berdoa ketika orang tersebut berdoa. Jadi kalau tidak berdoa, mana mungkin Allah akan mengabulkan. Jadi kalau kalian pengen pinter juga berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka penuhilah segala perintah Allah dan berimanlah kepada Allah, maka kalian akan berada atau menjadi orang-orang yang dalam kebenaran. Itu janji Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Kita bisa lihat dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita disuruh untuk berdoa. Hafal nggak doa mau tidur? Nah, nanti ketika pelajaran di sekolah nanti kita akan kupas doa bangun tidur, mau makan, kemudian sesudah makan, mau masuk rumah, keluar rumah, banyak sekali. Nah, itu semuanya doa. Jadi kita disuruh untuk meminta. Jadi ketika kita banyak meminta kepada Allah, justru Allah akan senang. Tapi dalam ayat lain, Allah itu sangat tidak suka kepada orang yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa, bahkan diancam akan masuk neraka. Kalau orang yang tidak mau minta pada Allah berarti dia sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa sudah mampu, jadi tidak perlu meminta pada Allah. Padahal coba kita lihat, tubuh kita, apapun yang kita miliki itu milik kita, tapi hakikatnya adalah milik Allah, tapi dititipkan kepada kita. Makanya ada seorang kiai yang mengatakan
ketika kamu di dunia itu sepertilah tukang parkir. Jadi tukang parkir itu kaya, dia punya banyak mobil, motor, tetapi ketika ada mobilnya diambil orang, dia tidak marah. Apabila ada tambahan mobil atau motor, dia tidak marah, tidak juga terlalu senang. Ya biasa saja, senang tetapi tidak terlalu. Jadi kita akan bersyukur. Sama seperti kita memiliki tubuh kita, jangan menjadikan ketika sudah ganteng sombong, ketika kaya sombong, ketika pintar sombong, jangan. Tapi syukurilah semua itu apa yang menjadi milik kita. Nah, jadi intinya ketika kita mau beraktivitas dimanapun, apalagi ini dalam keadaan pandemi, berdoa dulu. Tahu nggak berdoa ketika mau belajar? Nah, ini Pak Guru beri sangu ya, beri bekal. Nah, ketika nanti kalian mau belajar, doa paling pendeknya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu paling pendek. Tapi biasanya kalau bareng-bareng nanti belajar, doanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, itu doa ketika mau belajar panjang seperti itu. Ya minimal tadi rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa paling pendek ketika mau belajar. Kemudian ketika setelah selesai belajar, kita juga berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling pendek dulu ya. Ada yang bertanya, Bapak, katanya doa itu semuanya akan dikabulkan. Nah, kok saya minta kaya, kok sampai sekarang belum kaya? Nah, itu ada 5 perwujudan daripada terkabulannya doa kita. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Contoh misalkan saya minta lulus, misalnya kalian dari TK ke SD ataupun dari SD ke SMP ataupun apalah. Nah, maka Allah akan mengabulkan menjadi lulus. Nah, itu berarti sesuai dengan permintaannya. Minta lulus dikabulkan lulus, atau minta apalah dikabulkan sesuai dengan wujud yang kita inginkan. Tapi ada doa yang dikabulkan tetapi dengan bentuk lain. Contoh misalkan, ya Allah saya minta kaya. Ternyata bertahun-tahun mintanya seperti itu tidak dikabulkan menjadi kaya, tetapi Allah mengabulkan dengan bentuk lain. Contoh misalkan rezekinya berupa kesehatan. Jadi mintanya kaya belum tentu Allah mengabulkannya langsung menjadi kaya, karena mungkin ketika kita dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, bisa saja itu menjadi tidak baik buat kita. Jadi Allah mengabulkan hal doa-doa kita itu apa yang terbaik buat kita. Jadi tadi mintanya kaya, mungkin terbaiknya buat kita kesehatan tadi. Nah, makanya Allah mengabulkan dengan bentuk lain, yaitu berupa kesehatan. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengabulkannya tetapi ditunda, yaitu nanti akan dikabulkan di akhirat. Jadi nanti kita akan menjadi kaya raya tapi di akhirat. Itu bisa saja. Kemudian yang keempat, yaitu Allah akan mengabulkan dengan bukan kita yang menerimanya langsung, tetapi dengan diterimakan kepada keluarga kita, mungkin anak, kemudian istri ataupun keturunan kita yang nanti akan menikmati doa kita atau menikmati terkabulkannya doa kita. Jadi kita minta kaya, yang kaya nanti anaknya, cucunya dan sebagainya. Bisa seperti itu. Dan yang kelima, itu Allah mengabulkan sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki yang kita tidak ketahui. Yang jelas jangan bosan untuk berdoa. Kemudian kunci sukses dunia akhirat yang kedua, ada D tadi doa, yang kedua adalah U, yaitu usaha. Apa itu usaha? Usaha itu adalah bentuk
upaya kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan kita. Nah, usaha kalian sebagai siswa atau sebagai anak-anak salah satunya adalah dengan belajar. Karena kalian salah satunya pengen atau keinginan kalian adalah pengen menjadi anak yang pintar, sukses dan berpengetahuan luas. Dan salah satunya usahanya yaitu sekolah atau belajar di sekolah. Tapi karena sekarang masa pandemi, belajar di sekolahnya nanti akan sesuai dengan daring ya, tidak apa-apa. Jadi jangan kemudian patah semangat, kemudian di rumah ogah-ogahan ada tugas, nanti dikerjakannya kalau sudah malam ataupun besok aja pagi-pagi dan sebagainya. Jangan menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan sekarang, karena belum tentu. Nah, ini ada lagi, ketika kita menunda segala sesuatu belum tentu nantinya kita sempat, nantinya kita bisa, ataupun nantinya kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Kan eman-eman misalkan dari sekolah menyuruh kita atau memberi tugas, nah ditunda, nanti kalau agak siang, ternyata siang-siang HP-nya diminta oleh bapak atau ibu karena ada acara dan sebagainya, kan nggak bisa mengerjakan. Terus kembalinya misalkan besoknya, kan nanti jadi ketinggalan. Makanya ketika kita diberi tugas ataupun mendapatkan tugas dari sekolahan, ya kalau bisa langsung dikerjakan langsung saja. Nah, kenapa kita harus berusaha? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Alaq ini kaitannya usaha dengan sekolah atau belajar agar mendapatkan ilmu, itu Allah memberikan rambu-rambu. Dalam Al-Quran ayat pertama kali turun, Allah memerintahkan kita untuk membaca. Jadi membaca itu salah satu bentuk belajar. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat 1 sampai 5. Sebetulnya Al-Alaq adalah 19 ayat, tetapi Allah menurunkannya 5 ayat yang pertama. Kemudian usaha untuk orang dewasa, jelas kalian sudah lihat ada yang bekerja sebagai macam-macam lah profesinya. Ada yang jadi guru, ada yang menjadi presiden, itu juga pekerjaan. Ada yang jadi dokter, ada yang dari macam-macam lah. Ada yang di sawah menjadi petani, ada yang di laut menjadi nelayan. Semuanya itu adalah bentuk usaha. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu hasil dari usaha itu. Ya apa saja bentuknya sesuai dengan profesinya. Kemudian Allah akan mengancam orang yang sudah usaha kemudian tidak mensyukurinya. Misalkan sudah usaha kok hasilnya seperti ini saja ya, misalkan seperti itu kok tidak disyukuri, maka Allah akan mengancam dengan akan mendapatkan azab. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kurang lebihnya, barang siapa ataupun siapa saja yang bersyukur kepada Allah atas segala hal yang dia miliki, yang dia dapatkan, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi kebalikannya, apabila mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, maka Allah akan memberi azab. Azabnya itu berupa mungkin menjadi tidak berkah ataupun tidak mendapatkan apa yang dia usahakan, atau dilelah menjadi usahanya sulit dan sebagainya. Makanya apapun yang kita dapatkan
misalkan belajar sudah banyak sekali membaca tapi kok belum mudeng-mudeng, ya tetap saja bersyukuri, mungkin itu belum sampai dan sebagainya. Nanti kalau seperti itu selalu disyukuri, insya Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Kemudian kunci yang ketiga yaitu I itu introspeksi. Apa introspeksi? Evaluasi. Jadi setelah usaha yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan, ternyata kok masih belum terwujud, belum terlaksana, kita evaluasi. Mungkin doanya kita tidak sungguh-sungguh, usaha kita kurang maksimal dan sebagainya. Nah, nanti kan setelah dievaluasi kita mungkin cari cara lain, doanya harus bagaimana, usahanya harus bagaimana dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kunci yang terakhir yaitu T, jadi lengkap, DUIT, duit. Nah, yang terakhir takwa ataupun tawakal. Takwa dan tawakal beda tetapi mirip. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Nah, dengan bertakwa tersebut kita secara otomatis kita bertawakal atau pasrah setelah usaha yang kita lakukan. Sudah kita berdoa, sudah kita usaha, sudah diintrospeksi, kemudian dilakukan cara yang lebih baik lagi, ternyata belum terwujud juga, ya kita pasrahkan pada Allah, tawakalkan kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik. Kayak tadi, doa yang kita panjatkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi Allah mewujudkan dengan bentuk lain yang itu justru adalah yang terbaik buat kita. Nah, jadi ketika kita pengen sukses dunia dan akhirat, apalagi di masa pandemi ini, kita usahakan dengan perpaduan doa dan usaha lahir dan batin, yaitu usaha lahir dengan ikuti aturan pemerintah dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, ataupun mungkin 5M dengan menjauhi kerumunan dan sebagainya. Yang jelas kita taati seperti itu. Kemudian kita berdoa pada Allah, semoga pandemi seperti yang sekarang kita hadapi segera berlalu dan kita akan bisa melaksanakan aktivitas seperti dahulu, seperti sebelum adanya pandemi. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Pak Guru mendoakan semoga kalian semuanya sehat dan yang sakit semoga segera disembuhkan. Indonesia sembuh, Indonesia pulih, bangkit kembali, normal kembali, dan kita bisa bertemu di sekolahan lagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, bisa Pak Guru sampaikan. Jangan lupa berdoa, usaha, introspeksi, dan bertakwa kepada Allah. Jaga imun dan jaga iman. Jaga imun dengan makan yang bergizi dan cukup istirahat, olahraga. Jaga iman dengan kita beribadah kepada Allah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari pandemi ini, dari COVID-19 dan semua penyakit-penyakit yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.